waris. Yuk naik sini, lu buktikan lu anak Tuhan. Kata babe gue, anak Tuhan kok panuan. Oke saudara-saudara, silakan di tap-tap layarnya. Mudah-mudahan ada anak Tuhan yang bisa kecantol dengan musik, dengan nada tanpa musik. Ayo minta permintaan, naik ke sini lo. Ini materinya bagus, ayo. Apa hubungannya Oten dengan kitabnya orang Yahudi gitu loh? Kalian anak Tuhan, kami hanya anak pang yang bisanya pakai otak di dalam beragama. Lu anak Tuhan, tapi kakimu ada borok. Lu anak Tuhan, tapi hidungmu bengek. Anak Tuhan, ya harus maha kuasa. Tahan pipis, bocor lambungmu. Anak Tuhan, nahan kentut, aromanya lewat mulut. Bom, 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 bom. Ngaku anak Tuhan, pembagian anus kamu tak dapat. Anak Tuhan, pembagian akal kamu tak dapat. Naik bro, naik. Ini dia dari sekte Katolik Namik AC. Posibilitas live dibatasi ya. Live Anda tidak memenuhi syarat. Minta bayar berapa lo? Hah? Udah 4 kali loh. Halo? Ya? Dari mana mas? Oh dari Patikan. Mana tadi yang minta permintaan? Ayolah naik sini lah. Sini dong. Ayo saudara-saudara Oten, Edis yang paling jago, yang paling sakti katanya di dunia, di alam nirwana. Naik sini. Kalau RK kan sudah pernah muntadara di sini. Siapa? Ya RK. Bom sini dong, bom. Siapa lagi tuh? Rudi Yohanes, sini dong. Yang sakti-sakti katanya hebat. Itu belum valid ya, gitu ya. Aduh, jangan gitu dong. Jangan nakuti kita, baru juga kita live. Dinda Dito, di share Dinda. Ayo, yang anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tapi dibawa kabur ke puskesmas. Cek, ditanya sama susternya, kenapa megap-megap? Anaknya Tuhan, di USG rupanya di lambungnya ada pelek sepeda. Anak Tuhan makan terali besi, tapi kok lari ke rumah sakit. Bukan minta kepada bapaknya, bapak, anakmu sakit, telan pelek sepeda. Ayolah teman-teman, anak-anak Tuhan, naik sini dong. Anak-anak Tuhan, kesini dong. Ini kita mau bertanya, apa hubungannya Oten dengan perjanjian lama yang adalah perjanjian baru milik kitabnya orang Yahudi. Ayo dong. Oh, Bombo masih ngorok katanya.
Kata siapa? Bom barusan nelpon. Bang Suma, aku masih ngorok ya. Ngakunya anak Tuhan, pas dicek ternyata anakku Daniel. Siapa yang salah? Matamu yang salah. Matamu suwe, tak bisa paham mana Tuhan yang mananya hantu. Matamu suwe, tak bisa melihat mana ibu manusia, mana ibu Tuhan. Cak Ayu. Oke teman-teman, kembali kita mengajak mereka hadir. Kita umpan mereka dengan dedak. Mungkin dengan dedak yang bersera mereka bisa mencium. Penciuman mereka tajam. Dari jarak radius 100 km hidung mereka berfungsi. Adakah? Belum ada, saudara-saudara. Ini sudah hampir 500 mata memandang di sini. Belum ada satupun anak-anak Tuhan hadir untuk minta diskusi dengan kita. Ayolah teman, naiklah ke sini. Janganlah menangis di bawah. Naik aja ke sini, nggak apa-apa. Kami cuman minta diajarin. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang kalian tenteng itu dengan agama kalian? Itu yang kami minta. Yang muncul bukannya permintaan naik, malah pemberitahuan dari TikTok. Apa yang harus kita lakukan? Kirim masukan. Mana teman-teman ini? Tapi suara saya nggak noise lagi kan? Yang di YouTube juga nggak kan? Nggak kan? Ya ini dasar mereka teman-teman. Ini dasar teman-teman. Masalah isi dalam sebuah kitab itu ya tunggu dulu. Isinya bisa jadi benar. Isinya bisa jadi itu valid, sahih. Konsep di dalamnya bisa jadi itu ya sesuai dengan apa yang terurai. Ya itulah yang sebenarnya. Tapi yang jadi permasalahan ini legalitas validasi loh. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu apa dasar pijakannya? Gitu toh. Nah kita minta saudara Prenom ini untuk menjelaskan. Halo, selamat siang menjelang tidur saudara Oma. Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Deng, sangka maji sisa ribat sama aja dari sama dari Makassar dulu. Baku deka aja ya, baku deka aja. Jangan-jangan di sini. 98 ya di Umi. Iya. Saya ketemu di peristiwa marah. Berarti terus. Saya satu-satunya motorku di tengah waktu pertama. Ya. Bukan yang dibakar. Bukan. Yang mana Ji motor tak ini? Saya lihat itu peristiwa amarah, Deng. Oh. Iya. Cuma saran sari batang punak kuleh istilahnya. Ada juga jumpa-jumpa fans untuk saudara-saudara kita Muslim. Dalam barusan saudara di alhamdulillah iya. Oh iya. Di Perdes Antang jangan juga sangin dibolangi terus menyebar tongki mairi barombong mairiano baru kau udah mulai bolangi ini.
baru mau berangkat sebentar. Iya. Oh Allahu iya. Akbar. Iya, Pak. Iya, lanjutkan ya, Deng. Siap. Lanjutkan ya. Tetap Makassar tetap mendukung. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Alhamdulillah, banyak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi kupikir belut listrik yang mau naik. Ternyata sari batangku saudaraku, ya Allah. Si Dek nih. Ku baptis kinjo supaya nanti anak-anak orang Makassar ku baptis ki. Ayo teman-teman. Mana jagoannya? Edis, naik sini. Apalagi Agatha, Agaro, Agani, Agatu. Naiklah. Waalaikumsalam Adinda. Ada yang musyahadat. Tapi kalau saya ini kasihan saya sendiri di sini. Saya nyebrang ke sana, mati ini. Sedangkan ini aku bayar mahal-mahal ini sama TikTok. 3M aku bayar supaya tidak rungkat. Oh, naik maki di sini. Kita yang ke sini. Kalau saya ke sana jangan marah netizenku kalau saya yang rungkatkan gini. Gimana teman-teman? Sepakat nggak kita rungkatkan ini? Kita nyebrang ke sana, syahadatkan. Atau mereka yang harus hijrah ke sini, kita siapkan bantal, kasur, semuanya. Ah, mantap. Dinda Dio, silakan ke sini deh. Aku siapkan kopi dan semacamnya. Di sini ada kopi, ada belut listrik. Allahu Akbar. Saya coba ini ya, coba semacam Lina Wijaya itu berani ya keluar kanda naik di komal kita ini ya. Ingin kali ku ajarian orang tua itu. Ingin ku tatar dia bagaimana menjadi manusia, jangan jadi hewan terus. Ya. Adik-adik sekalian, saya nggak bisa ini, saya live kan di YouTube soalnya nggak ada suaranya ya kan, saya lagi diam. Ya Allah, kenapa sih ini fasilitas saya mau terus dimatikan ini, gimana dong? Jahat kali ini TikTok nih ya sama aku ya, jangan kayak gitulah. Halo, selamat siang menjelang tidur, saudara. Selamat siang. Ya, Giandra Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu Bang Zuma, maaf mau ngabarin di Siap. rumahnya Bunda Nora ada yang mau syahadat. Iya. Tadi Ustadz dia udah ngabarin belum? Udah barusan. Oh udah. Oh. Iya. Gimana? Bisa ke sana? Kalau saya ke sana ini rungkat YouTube saya gimana? Kasihan anak-anak saya di YouTube. Oh, iya. Iya, dan Jadi, lagian kan bisa disyahadatkan sama sahabat-sahabat di sana, ada Dinda Faruk. Bisa beliau Iya, itu iya. bisa. Tidak Ya, mesti Bang kalinya Suma. mau konfirmasi dulu. Konfirmasi Siap. dulu sama Bang Zuma gitu. Iya, mohon disampaikan kata Bang Zuma, Oke. kalian pun bisa mensyahadatkan pimpin syahadat, tidak mesti Bang Zuma kan gitu. Oke, siap. Ya Bang Zuma, Oke. makasih banyak konfirmasinya. Baik, Ya. baik saudara. Makasih banyak Bang Zuma. Sehat-sehat selalu Bang Zuma. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau jual baju celana
bahkan jual mertua, hanya demi jadi blow on. Dinda Nora kesini, alhamdulillah, maafkan diriku soalnya aku lagi live ini. Anak-anakku yang ada di YouTube gimana dong? Kita tunggu ya teman-teman. Ini sudah 30 menit nggak ada dari sahabat Oten yang naik, mungkin karena mereka lagi ibadah. Padahal kita serius mau minta penjelasan dari teman-teman Kristen. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya apa? Kitabnya Yahudi kok ada di agama kalian? Kita pingin tahu dasar-dasarnya apa gitu loh. Apakah memang ada nubuat, ada firman yang mengajarkan itu? Karena kata Yesus, orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Elohim dan menjaganya, tidak membatalkannya, tidak merubahnya, apalagi menganggapnya sampah. Kan gitu. Kesinilah teman-teman. Ya di tap-tap ya, biar tembus sampai 1 M. Biar TikTok ini, wah ini jangan dirungkatin. Karena dari Komal ini bisa menghasilkan untuk TikTok. Kan gitu. Ini memang akun baru teman-teman. Ini Bang Suma berapa ini? Bang Suma berapa ini? Ada yang tahu? Bang Suma 07. Iya, pengikutnya juga belum seberapa. Makanya di follow supaya setiap kita live teman-teman Oten bisa monitor. Kita ingin belajar. Hari ini sesi kita belajar kepada saudara kita Kristen. Kita mau belajar sama Kristen karena agamanya itu diajarkan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, lalu jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Baptislah, katanya dia kan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebelum itu mereka lakukan, kita ingin diajarin dulu. Kalian ini agamanya dari mana? Karena Yahudi tidak menyembah Kristus. Kok kalian menyembah Kristus gitu loh. Yahudi tidak mengenal kitab PL. Bagi Yahudi PL itu apa? Dan PB itu apa? Orang Yahudi tidak tahu itu apa, tidak kenal itu, tidak beriman kepada kitab Roma, Galatia. Nggak kenal. Maka ajarkan kami. Nah ini ada Sakti Yehova. Saksi Yehova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah diceritakan Bang Dio ya Bang? Belum. Oh belum ya? Baru di chat. Oh baru di chat. Oh iya ya, nih ada yang. Jadi begini Bang, ini yang dikatakan namanya pemurtatan karena waktu dia menikah sama suaminya, ini pemurtadan, ya. Dia menikah siri. Kenapa dia? Menikah siri sama suaminya ini, suaminya Kristen. Suaminya masuk Islam. Syahadat. Maaf kata ini MBA Bang, MBA. Paham ya Bang ya? Apa itu? MBA, Married by Accident. Iya. Menikahlah mereka nih Islam Bang. Iya. Terus berapa tahun kemudian punya anak, ya kan? Punya anak. Setelah itu karena anak ini harus ada kelengkapan administrasinya, akhirnya mereka ini dikukuhkan lagi di Kristen dan perempuan itu dibalikan ke Kristen. Iya. Jadi
selama 2 tahun ini katanya dia merasa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda, merasa tidak Masya Allah. nyaman di Kristen dan dia memutuskan untuk masuk Islam. Saya undang dulu ya, Bang. Ini Boleh. KTP-nya saya kirim sama Bang Handi dengan abangnya. Jangan Mana ke nih saya, orangnya? Ardiansa. Ke Bang Ardiansa ya. Iya, kalau saya nanti buat jadi pinjol. Dinda Faruk buka dong, buka kameranya dong. Oh, pagi-pagi saya Bisa sudah. nggak apa hubungannya Oten itu Bang dipikirkan Bang? Mata Oh iya, sorry. Bang. Oh iya. Sorry. Bang, jadikan saya moderator biar saya bisa jambak nanti Bang. Izin nanti kalau apa Bang mau hapuskan nggak apa-apa. Ya gitu aja ya. Udah pas mulutmu aja yang ditutupi. Kejam kali lah kok Bang. Ini umat Sebentar, Islam Bang bangga Ardian nih. saya. Bangga sama adik-adik ini semuanya, Masya Allah. Pagi-pagi sudah memberikan tablik informasi untuk menyelamatkan teman-teman kita. Keren. Udah saya kirim ya. KTP-nya memang di sini asli Kristen, namanya Royah Kurotul Aini. Tunggu dulu, saya telepon dulu apa? Aku isi bensin ya. Ya, ambil aja apa? 350. Oke. Bukan Bang Ardiansa. Ya. Ini ada yang linknya itu orang aku kirim linknya, mana tahu nggak dapat dia akunnya Bang Zuma. Oh iya ya. Enggak, saya sudah kirim. Iya, link live ini kirim ke Wawa dia. Halo Dek. Iya Kak. Kakak udah coba periksa TikToknya, kakak udah kirim linknya Bang Zuma. Oh, baik. Kalau nggak bisa di TikTok, bagikan di WA aja Kak. Oh, bagikan di WA ya. Sebentar ya, kakak masuk dulu ya. Apa Iya, nanti? saya DM. Iya, nanti kan open cam tuh. Pakai aja apa nanti kalau bisa tadi bajunya agak di lengan panjangkan, terus pakai kalau ada kerudung situ Dek, kayak kain panjang. Nanti pakai kain panjang aja Kak. Oke ya. Kakak bagikan di WA ini ya. Iya Kak, banyak yang DM itu yang orang-orang. Nggak apa-apa, nggak usah. Jangan. Biarin aja. Nggak ke- Iya. Oke. Kakak kirimkan linknya ya. Baik Kak. Yuk. Udah mulai dihasut dia Bang Zuma. Saudari baru kita itu udah mulai dihasut sama teman-teman Kristen melalui DM. ya seperti biasa lah. Siapa yang mau? Alhamdulillah, akhirnya menutup abang juga. Oh ya kan? Assalamualaikum Enggak warahmatullahi merasa. Enggak merasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengentalannya kenapa Kak? Seliter aja. Terserah. Tadi siapa Komal yang dirungkatin? Dinda Faruk? Saya. Ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kalau kita ikhlas kalau beliau nggak apa-apa. Oh. Keren kali Akang ini. Wah, Masya Allah. Judulnya Gurunda hilangin dulu, nutupin biarin aja, kegantengan menutup. Gurunda. Biarin aja menutup. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Mana tadi ya? Oh Dia ini. itu linknya tuh share ke Wawa dia. Udah. Nih barusan aku kirim. Moderator Gurunda. Gak Oh, usah iya. lagi. Dia suka kali nurunkan aku Bang. Akun baru ini soalnya, maksudnya baru dipakai live juga. Udah saya kirim. Nah, udah. Akang udut wae iya, nanti rungkat loh. Bang Dio mana Bang Dio? Tadi katanya mau masuk. Oh ini dia. Ini orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo. Bisa Boleh. Halo Bang semua. Iya halo. Buka kamera boleh? Masih dipakai kan ini. Allahu Akbar. Orang Jawa, orang Jawa dari Pulau Jawa. Orang Lombok saya Bang. Oh iya. Orang Lombok. Iya Bang. Dek Nara.
Di arah kepeng. Nggak narak kepeng. Ini sekarang di mana posisi? Di Kalimantan, Bang. Kok bisa orang Lombok bisa dipengaruhi kok? Orang Lombok itu fanatik semua setahu saya. Memang. Iya. Di situ yang terkenal penghafal Al-Qur'an kan, Bang. Iya, saya mondok 6 tahun, tidur bersama orang Lombok, makan sama orang Lombok, guru-guru saya, pendidik saya orang Lombok. Saya Lombok Timur. Ada yang itu. Lombok Timur saya aslinya, Bang. Lombok Timur. Iya. Masya Allah. Gimana ceritanya awalnya? Gimana ceritanya? Kalau boleh kami tahu. Maksudnya kenalan, janji-janji palsu gitu. Kalau masalah janji enggak sih, Bang. Istilahnya bukan ada janji-janji yang aneh-aneh. Iya. Hari itu istilahnya kita mau, namanya kita ketemu di perantauan. Jadi daripada orang yang di perantauan itu kan orang Lombok banyak, orang Terang. Jadi daripada kalian yang berbuat-buat itu, sudah katanya disirihkan aja. Cuman kan ditahu dia Kristen. Bagaimana caranya supaya disahkan aja kayak gitu. Yang nyaranin sahkan siapa? Ada istilahnya kayak nganggep kakak angkat lah, orang Lombok. Muslim. Terus. Jadi ya sudah, kamu kan ku bilang abang bisa bersyahadat. Ya sudah, istilahnya ya biar kalau dia dibilang terpaksa, intinya dia biar dilihat orang enak aja gitu. Ya sudah, kami itu banyak saksi, istilahnya, dan salahnya dulu nggak ditanya kamu mau Islam kah gitu. Intinya langsung ya sudah, kamu bisa bersyahadat, tapi dia nggak ada pernah ngomong kamu langsung Islam loh, enggak. Jadi dia itu nggak mengambilnya ya sudah aku masih Kristen gitu bahasa dia. Jadi selang setahun aku hamil, pulang ke Lombok pas lahiran, udah setahun anakku baru kembali ke sini. Jadi dia bingung aktenya, sedangkan dia kan kerja di perusahaan. Jadi gimana caranya biar masuk di kakak, biar ada kamu di kakak, biar ada ininya di perusahaan. Ya sudah katanya, kamu maukah katanya dikristenkan dulu supaya ada surat-surat nikah. Kalau emang itu ya mungkin dari kesalahannya dari aku sendiri sih. Ya udah, kalau emang kayak gitu biar ada aktenya si anak-anak, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau emang itu sudah jalanku, sudah. Tapi semenjak dari pertama masuk, semenjak sudah ini, semakin kesininya semakin ini nggak masuk gitu. Bukannya ya sudah, sebenarnya pernah mau pasrah, ya sudahlah aku mau jalani kayak ini, apapun itu ya sudah. Tapi nggak masuk. Semakin aku yang merasa kayak gila, istilahnya nggak masuk di otak, udah kayak sakit memikirkan itu. Ya udah, akhirnya aku beranikan diri ngomong, bang, aku nggak bisa bertahan dengan ini, karena kalaupun aku, dengan agama ini iya, karena nggak masuk otak. Iya, aku nggak bisa masuk. Kalaupun aku ikut ke gereja, kalian Tuhan Yesus, aku ya Allah berdoaku. Jadi aku nggak bisa ngebohongi diri. Walaupun kalian ikut, kalau masalah bernyanyi, aku ikut bernyanyi, itu hanya nyanyian. Pikirku kan gitu, bukannya menghina, enggak. Tapi itu hanya nyanyian. Tapi kalau untuk kau berdoa, ya Tuhan Yesus, kalau aku dalam hatiku, ya Allah, jadi nggak bisa, sekalinya aku nggak bisa berbohong. Bagaimana bang? Kalau aku bersyahadat, kalau misalnya abang belum siap, katanya kan ada waktunya nantilah itu ada waktunya kayak gitu. Yaudah, kalau emang itu aku duluan. Tapi yang kupikirkan itu loh bang, bagaimana setelah aku bersyahadat, mau meninggalkan pun bukan masalah. Ya sudah, seandainya pun aku meninggalkan dia, anak-anak, oke lah anak-anak yang kayak ini. Cuman itu yang masih kubimbangkan. Bukan bimbang dengan harus aku bersyahadat, enggak. Aku harus bersyahadat. Cuman yang apakah aku harus meninggalkan dia setelah aku bersyahadat, ataukah apakah aku bertahan dengan bimbing dia supaya dia juga bisa ikut aku, gitu loh bang. Nah, kalau yang itu, ibu yang bisa merasakan
bagaimana selama ini, selama bersama terkait dengan aura keagamaannya, kepribadiannya terhadap keyakinannya. Apakah ibu merasakan dia cenderung bertahan atau dia cenderung selalu mengajak untuk belajar tentang agamanya, atau justru dia biasa-biasa saja terhadap agamanya? Dan ketika ibu mencoba untuk menyuarakan tentang Islam, bagaimana responnya? Ibu yang tahu itu. Kalau untuk bimbing aku ke agama dia enggak. Dia enggak pernah. Satu. Terus? Tapi kalau misalnya ada hari-hari yang hari besar di gereja, dia selalu mengajak, ayo gereja. Oh, enggak, aku bilang. Tapi dia nggak pernah memaksa. Itu pun kalau kamu pun nyaman, kalau misalnya kamu nyaman dengan itu ya lanjutkan. Tapi kalau emang kamu enggak, yang mana yang menurut kamu yang terbaik kayak gitu. Pernah nggak dipertemukan dengan pengurus gereja atau apa gitu? Awal kali bersama-sama ya. Kebetulan dia kan pengurus gereja dulu, dan pendeta pun sering, karena aku sudah lama nggak ke gereja, ada mau hampir 2 bulan nggak gereja. Kemarin ada pendetanya ke rumah yang menanyakan, ya saya nggak bisa. Saya bilang kan kalau pendeta kami orang Batak kan manggil Inang, saya nggak bisa Nang. Masalahnya ya saya nggak masuk, nggak masuk. Jadi untuk apa saya seumur hidup saya menjalani ini, tapi hati dan kehidupan saya itu ya di agama saya yang dulu. Jadi bagaimana lebih baik ya kalau misalkan dia masih ada toleransinya lagi sama aku, lebih baik aku tinggalkan. Aku ngomong kayak gitu sama Inang pendetanya kan, lebih baik aku tinggalkan, nggak boleh gitu katanya. Ya sudah kalau emang nggak mau gereja, tapi pergilah ke gereja katanya, bukan untuk ibadah tapi refreshing supaya tidak saya bukan apa. Emang dari awal saya emang nggak mau sebenarnya, cuman karena paksaan, karena akte si anak itu yang saya salahkan diri saya sendiri. Kenapa harus dengan menjual agama saya demi anak? Itu saya akui, itu saya salah. Anak berapa sekarang? Satu dari usia? Baru 3 tahun 5 bulan. Sudah dibaptis? Sudah. Tapi udah saya Islamkan lagi. Waktu sudah dibaptis, saya bawa pulang ke kampung untuk disunat. Oh iya. Karena gimana Bang? Sekarang ini tinggal sama bapaknya? Tinggal sini, iya. Ibu juga? Iya, kami satu rumah. Beliau di mana sekarang? Kerja Bang. Masuk pagi, kerja di perusahaan tambang. Oh. Kalau saya melihat, ya kalau memang ada ruang untuk tinggal bersama tetapi tidak melakukan hubungan biologis, ya bisa jadi, bisa aja. Tapi mau sampai kapan kan gitu? Seibarat kucing dengan ikan ditinggal dalam satu wadah yang sama, ya kucingnya pasti meong-meong. Ya kan? Ada makanannya meong, ibunya bilang enggak meong, tapi lama-lama meong sama meong. Nah kayak gitu bahaya. Itu yang kita takutkan. Akhirnya sia-sia syahadat, jatuhnya berzina, kan gitu. Nah jadi sekali kalau orang kita di sini mengatakan sekali layar berkembang, ya jangan kembali ke pantai gitu sebelum berhasil. Apalagi ibu ini kan masih muda juga, masih bisa jadi pendekar di Lombok, kembali ke kampung gitu. Ya itu ya, bukan dari apa namanya Bang ya, yang seperti tadi ada yang pas di room Kak Nora juga, saya juga masih memikirkan itu bukan masalah. Oke lah, saya masih bisa mendapatkan suami, tapi kalau untuk bagaimana dengan si anak-anak ini, itu yang masih ini. Tapi kalau yang untuk bersahadat, saya tidak ragu. Cuman yang untuk apakah harus saya meninggalkan dia? Apakah saya kasih waktu untuk membimbing dia dulu? Setelah dia emang tidak bisa disitulah saya akan melangkah. Apakah saya harus seperti itu kah Bang? Kayak gitu. Boleh. Kasih waktu dulu. Nanti ibu ini lihat keadaannya memang sulit kayaknya ini. Mending saya selamatkan akidah anak-anak saya. Itu tamanya.
Ya, karena sudah ada anak soalnya. Kalau cuman kita ini ya enggak masalah. Ini ada anak. Anaknya nanti punya anak, punya cucu, dan semuanya menyembah kepada selain daripada Allah, yang kena ibu. Mending sekali korban tapi selamat di akhirat daripada pingin menyelamatkan semuanya tapi hancur belakangnya, kan gitu. Saran saya yaitu silakan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita lihat ada perkembangan, perlihatkan kalau diri kita ini benar-benar sudah muslimah. Jangan pulang-pulang ya pakai rok mini. Pulang-pulang cuman pakai tali rapi ya, jangan. Buktikan kalau saya sudah muslimah dan abang bisa menyentuh tiang listrik kalau abang sudah sama aku. Ayo syahadat, ayo sholat, bimbing aku bang dalam Islam. Bimbing aku bang dalam Islam. Aku sayang abang. Kok jadi saya kayak jadinya. Aku sayang abang, aku cinta abang. Tapi aku tidak ingin akidah saya ternodai hanya karena itu. Ikut saya bang, kan gitu. Anak-anak kita gini. Nah, nanti kalau sudah didekati secara hatinya kita sentuh, tapi ternyata dia sulit untuk itu, ya apa boleh buat, terpaksa bang aku harus pergi. Karena aku lebih sayang akidahku daripada, aku lebih sayang Tuhanku daripada manusia. Aku sayang abang, sayang sekali. Tapi biar bagaimanapun aku lebih sayang penciptaku. Izinkan aku pergi dengan mengatakan, aku kabur, kejar ladaku sampai ke mertua. Nanti dia datang ke mertua. Entah syahadat, adinda aku rindu, aku pengen, ya udah aku syahadat. Bisa malah jadi ustadz nanti suaminya. Yang penting disentuh hatinya dulu, karena kan menurut pencapaian yang ibu ini sampaikan, dia tidak ada memaksa, dia tidak ada kemudian mengajak atau tegas di dalam mengajak ke Kristen atau ke gereja. Ya nggak apa-apa, ikuti aja dulu iramanya. Nanti tetap komunikasi dengan tim kita, Dinda Faro dengan Dinda Nora. Kalau ada apa-apa, Nora ya namanya ya. Betul ya, nggak ketahuan soalnya namanya nggak terbaca. Begitu ibu. Jadi saran saya, mari kita syahadat, kita Islam betul-betul Islam, menjadi seorang wanita muslimah yang kafah, jaga auratnya, jangan biarkan dia penasaran, ya, biarkan dia penasaran. Tapi bang, hari ini saya lagi berhalangan, emang boleh? Boleh. Ini perbaiki aja dulu ininya, tutup kamera, diperbaiki dulu biar nyaman. Nggak nyaman kakak lihat. Ya, coba diperbaiki dulu. Kalau udah bagus, udah nyaman, ya. Atau ada jarum pentul situ, nggak apa-apa. HP-nya disandarin ke tiang listrik ya, Gurunda ya? Jangan. Nggak ada kan tiang sandarin. Ini lain-lain pula. Dinyamankan aja dulu, dinyamankan nggak apa-apa. KTP-nya udah saya kirim sama Bang Ardi ya, Bang Zuma. Iya, nanti tinggal dia tolong buatkan sertifikat. Iya, dia tadi memang nanya itu, apa boleh, apa bisa gitu loh, bagaimana prosesnya gitu. Tinggal lagi di kantor Dinda. Dinda Dio lagi di kantor. Iya Kanda. Alhamdulillah, masya Allah. Tadi dipanggil ke atas tapi saya minta izin dulu mau menyaksikan ini. Alhamdulillah. Kenapa sahabat edisi lagi? Sudah. Oke. Jadi gimana teman-teman, kita syahadat? Ya. Udah siap, Dek? Siap. Oke. Sebelum kita mengucapkan syahadatain, ini tidak ada unsur paksaan kan? Apakah Anda percaya kalau Yesus itu hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Tangan satu jarinya sebagai simbol tauhid, kembali kepada ajaran agama yang benar. Ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Takbir. Akbar, Allahu Masya Akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ya, itu tadi Islam, benar-benar Islam artinya ya jaga kemudian posisi sebagai seorang muslimah. Ya, nanti pelan-pelan ajari, sampaikan ke suami bahwa di Islam itu begini, kalau kita lagi sama-sama artinya jatuhnya berzina, dosa lagi saya. Sementara di agama saya itu nggak boleh berzina, cukuplah yang sudah-sudah kalau memang pernah terjadi, kan gitu ya. Sebagai seorang muslimah, ya saya lebih cinta akidahku, lebih cinta Tuhanku, lebih cinta nabiku. Apalagi kan saudari kita ini sudah masuk ke gereja, lihat bagaimana suasana di sana, jauh dari suasana kita di masjid. Ya, gitu. Jadi apalagi orang Lombok, aduh, Masya Allah. Guru-guru saya ingat guru-guru saya, ya Allah ya Karim. Para penghafal Quran itu, Kanda, para penghafal Quran di Lombok. Ya, iya. Saya punya guru spiritual, seorang waliullah. Beliau orang dari sana, Masya Allah. Guru saya seorang waliullah, beliau dari Lombok. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Saya yakin sekali darah yang mengalir di dalam tubuh saudari kita ini masih ada darah para guru yang ada di Lombok sana, di Mataram sana. Sehingga itu yang memberontak di dalam, sehingga ingin kembali kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW untuk menyembah kepada Allah pencipta yang hak. Ya, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Dinda Dio atau siapa yang ingin mendoakan. Ya, Dinda Dio ya. Doakan, Dek, supaya saudari kita ini kuat, istiqomah, betul-betul beliau mau untuk ikrar, bukan main-main, untuk melawan cobaan terpaan hidup ke depannya. Insya Allah bisa. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu konfirmasi ke Dinda Faruk atau Dinda Nora, saya mau kembali ke Lombok. Misalnya ada yang kami bisa bantu, kami bantu. Oke, silakan kita doa. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya Razzaq warzuqna rizqan tayyiban
كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keteguhan hati di atas agamamu ya Allah, wal azimata ala rusdi, dan keteguhan di atas petunjukmu ya Allah. Wa nas'aluka syukra ni'matika, kami mohon kepadamu ya Allah kesyukuran atas nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Wa husna ibadatik, dan kami minta kepadamu ya Allah baiknya ibadah kami kepadamu ya Allah. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa, kami mohon kepadamu ya Allah hati yang selamat, yang bersih, yang jauh dari noda-noda kesyirikan, dan kami mohon kepadamu ya Allah lisan yang jujur, yang selalu menyampaikan kebenaran agamamu ya Allah. Wa nas'alu khaira ma ta'lamu wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam, kami mohon berlindung meminta kepadamu ya Allah kebaikan, segala kebaikan yang engkau ketahui, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala bentuk keburukan yang engkau ketahui. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami, janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmatmu ya Allah kepada kami ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pemberi. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah, tindakan-tindakan kami ya Allah, ampunilah semuanya ya Allah, dan tetapkanlah, teguhkan pendirian kami di atas agamamu ya Allah, dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Ya Allah, teguhkan kami di atas keimananmu ya Allah, keimanan kepadamu, keimanan di atas agamamu sampai ajal datang menjemput kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami agar kami meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kami. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau melihat ada anak Yahudi yang sakit di akhir kehidupannya, karena anaknya dulu akrab atau sering datang menolong Nabi, maka Nabi datang ke dia, ternyata dia sekarat Kak, sekarat dia. Maka Nabi mengatakan, ya gulam qul la ilaha illallah, wahai anak kecil, ucapkanlah la ilaha illallah. Si anak itu lihat bapaknya yang Yahudi tadi, bapaknya menganggukkan kepala, artinya ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Dia ucapkan la ilaha illallah, sama seperti kakak tadi. Setelah itu langsung meninggal dunia dia Kak, langsung wafat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji hanya bagi Allah yang selamatkan dia dari api neraka. Tawallau akhakum, urus jenazah saudara kalian ini. Maka hari ini saya mengatakan segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan Kak Aini dari api neraka. Walhamdulillah. Welcome back. Selamat datang kembali saudariku Kak Aini. Semoga istiqomah, dikuatkan, diteguhkan hatinya. Insya Allah kita teman-teman muslim siap mendukung dan membantu Kak Aini yang apa yang mampu, yang sanggup kami lakukan insya Allah demi kebaikan kita bersama insya Allah bismillah. Jadi terasa kayak sudah tidak ada beban. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, saya ambil alih moderator ya, Gurunda. Mungkin Ultinora ada yang mau disampaikan. Silakan. Tapadol Ultinora. Atau ke Bang Faruk dulu, Bang Faruk tapadol. Iya, Bang Faruk. Izin Gurunda ya, abang-abangku sekalian, buat itu aku juga ini ternyata dia berusia gian. Di dalam adat Batak dia ini kakakku sebenarnya, karena Syanipar itu paling kecil. Berapa tahun kemarin sempat kakak ini di Kristen? Dua tahun. Dua tahun. Jadi hal ini yang tidak diketahui oleh teman-teman Kristen atau tidak mau diketahui oleh mereka. Ya, di dalam Bible
Yesus itu tidak pernah berseru, "Ya ayuhan nas," wahai manusia, tetapi dia berkata Bani Israel. Bahkan dalam di Bible dia berkata domba dari Bani Israel. Berbeda dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, menyebut seluruh manusia. Di situ bisa kita pahami kenapa? Karena memang Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Akan tetapi ketika Yesus menyatakan pengutusannya, dia menyebut orang-orang yang dia bimbing itu adalah domba. Itu adalah domba. Jadi kenapa dulu saya tinggalkan iman Kristen itu? Karena saya dapatkan penghinaan yang saya dapat di situ. Ketika aku berupaya untuk mengikuti Yesus, aku harus menjadi domba. Itu pun aku adalah domba yang menyelinap ke dalam domba-dombanya Bani Israel. Dan aku bukan Bani Israel. Tetapi ketika itu ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri mengatakan kamu itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110. Kalian umat muslim adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Yesus tidak pernah memberikan pujian, legitimasi, ataupun apapun, janji apapun kepada orang-orang yang menuhankan dia. Bahkan keselamatan yang disampaikan itu hanya untuk Bani Israel. Ketika dia berkata di dalam Markus 12 dengan nomor 29 aja, dia berkata, dengarlah wahai Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak berkata, dengarlah wahai manusia, tapi dia berkata, dengarlah wahai Shema Israel, Bani Israel. Di situ teman-teman harusnya bisa memahami bahwasanya memang Yesus itu untuk Bani dan untuk doain ya, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum ya, itu akhirnya kembali dari derajatmu kemarin yang kau rendahkan menjadi domba dan kembali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan Anda menjadi manusia yang sempurna, manusia sebaik-baik manusia ya. Dan dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah, ulaika hum khairul bariyah. Kau adalah yang tadinya sempat menjadi ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Semoga istiqomah dalam iman dan Islam untuk kali ini. Dan ini mungkin ini syahadatnya dia Ustadz Dio, ini kan sudah jadi perceraian sama dia dengan suaminya kan? Sudah bercerai. Ketika kakak ini mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, dalam hukum agama kakak udah cerai sama suami. Jadi bukan mahram lagi, jangankan jangankan berhubungan badan, bersentuhan kulit pun sudah tidak bisa lagi. Jadi seperti Amir disampaikan sama Bang Anda tadi, Bang Zuma tadi, kalau memang sebaiknya memang kembali ke Lombok. Saran dari saya itu ampun, jangan sampai kalian bermalam lagi di rumah yang sama, di tempat yang sama. Karena nanti seperti dibilang sama Bang Zuma tadi, jangan sia-sia syahadatnya. Pagi bersyahadat, malam berzina. Bang Zuma sudah memberikan analogi tadi dengan kucing dan ikan. Ya, kalau memang punya kendala ya untuk kembali ke Lombok, ya, untuk kembali ke Lombok, hubungi Tonora atau hubungi saya. Nanti kita carikan solusi bagaimana supaya itu mudah kembali ke Lombok. Bilang sama suaminya, ya, berikan waktu kepada dia. Ya, sebagaimana putri Nabi Muhammad SAW, Zainab ya, Ustaz Dio ya, pun pernah berpisah kepada suaminya ketika Zainab mengikuti ayahandanya ya hijrah dari Mekah ke Madinah, dan suaminya tetap bertahan di Mekah. Tapi ya qadarullah, mereka masih berjodoh. Sesaat sebelum Zainab meninggal dunia, mereka dipersatukan lagi. Mereka menikah dalam rukun Islam. Ya, jadi saran Bang Farouk ya, itu balik aja ke Lombok. Balik ke Lombok, jangan lagi tinggal satu rumah sama suaminya. Kabarkan kepada suaminya, aku telah bersyahadat. Dengan syahadatnya aku, ya, aku tidak lagi menjadi istrimu selama kamu masih tetap di imanmu, di Kristen. Aku tadi dengar Ito bilang, suami Ito itu paling ke gerejanya di hari besar kan? Di hari besar dia begitu. Agak kalau istilahnya karena kebetulan juga kerja agak malas juga dia. Ya, karena aku nggak ikut. Seperti itu. Tapi dia Batak nggak? Iya,
si Taurus. Nah, iya, si Taurus. Makanya meskipun dia cuma hari besar ke gereja, ya itu dia lebih fanatik bukan kepada agamanya tapi sukunya. Karena apa? Batak itu identik dengan Kristen. Dan mereka menganggap meskipun aku tidak ke gereja tidak masalah, aku tetap akan jadi Kristen. Maka dia menghadirkan eksistensi dari Kristen ketika di hari besar. Sampaikan kepada dia kalau boleh sebelum dia pulang kakak sudah berangkat. Karena apa? Ditakutkan nanti Bang Kian Santang kan suaminya nanti pulang ketemu orang ini dirayu dia lagi. Iya. Apalagi nanti kakak untuk pulang, sebelum dia pulang bekerja kakak sudah pergi, sudah tinggalkan rumah itu kembali ke Lombok. Kebetulan pas sudah niat sudah mau itu kalau untuk yang di pribadi lah, kalau untuk yang itu sama dia udah enggak apalagi gitu loh Bang. Setelah aku punya niat untuk mau kembali, aku sudah nggak terlalu, bisa dibilang itu pun ya maaf 1 sebulan kali belum tentu istilahnya, karena Gini, sudah aku punya niat dulu. Yang kita pikirkan gini toh, yang saya pikirkan gini, bukan hanya mengarah ke sana, tapi mudarat yang ada pada dirimu. Kita nggak tahu ini apa reaksi suamimu ketika pulang mendapatkan kabar kamu seperti ini. Kita nggak tahu reaksinya. Ditakutkan dia emosi. Ketika dia emosi, dia melakukan sesuatu di luar kontrol hingga itu nanti menyakitimu maupun anak-anakmu. Untuk mencegah itunya kita, maka adakan jarak sama dia gitu loh. Makanya saya bilang kami udah konfirmasi ke sama dia yang istilahnya udah 2 bulan yang lalu lah. Ya sudah katanya nggak apa-apa, kalau emang itu yang terbaik nggak apa-apa katanya. Ya sudah, intinya kamu istilahnya nggak berat juga katanya. Dan pernah juga konsultasi sama dia kalau gimana ya kamu ke sana aku ke sini, istilahnya gimana? Ya sudah jalani. Aku satu saat kalau ada mukjizat, ya sudah katanya. Mungkin dia berat karena orang tua itu satu alasan dia. Maksudnya gini, kan nggak mungkin kalian sudah bukan suami istri lagi tapi tinggal satu rumah. Itu sesuatu yang tidak layak lagi itu di dalam akidah, gitu loh. Untuk mencegah hal itu, kalaupun itu nggak pulang ke Lombok, ada nggak saudara di Kalimantan itu ke rumah saudara saja. Nah, kalau begitu pulang aja ke Lombok. Nggak mungkin lagi nih loh itu. Sama halnya kondisi itu saat ini itu satu rumah misalkan. Kan nggak etis sih. Masa kita bukan suami istri tinggal kita satu rumah? Karena bukan suami istri lagi kalian di dalam akidah Islam. Maka saranku untuk menjaga kehormatanmu dan juga keselamatanmu, ya sebelum dia pulang bekerja itu udah pergi. Kalau kau memang sayang samaku, dia memang sayang samaku, datangin aku ke rumah orang tuaku, gitu loh. Aku akan mau samamu ketika kau beriman. Tapi sebelum kau beriman, ya aku tidak akan bisa bersamamu. Kalau masalah anak itu, ya Allah yang akan cukupkan rezekinya. Saat ini itu menjadi hamba yang maha kaya. Kenapa itu ke depannya takut miskin? Takut rezeki anak-anak jadi apa? Rezeki anak-anak itu nggak usah takut lah. Saran saya gitu itu, kalau kau punya masalah, kesulitan untuk balik ke Lombok, boleh DM Bang Faru, gitu, Nora ataupun Ustadz Dio. Boleh DM kami. Sekarang juga kita siapkan ongkos berangkat balik ke Lombok. Iya, mengenai tiketnya saya yang tanggung ya sama anaknya. Kalau mau ke Lombok. Seandainya saya istilahnya komunikasikan dulu sama suami kayak gitu, bukan lagi ya sama dia. Bukan suamimu lagi toh. Iya, sama dia. Seandainya saya komunikasikan dulu apakah dia mau pamit, baik-baik. Tiba-tiba dia mau ikut, aku syahadat juga gitu. Iya. Nah, itu maksudnya. Nggak apa-apa Dinda ngomong aja dulu. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada jalan, ya betul. Segera angkat kaki. Iya. Nanti kita yang belikan tiketnya sama anaknya balik sana. Iya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, Dek ya. Tadi saya dengan Bang Dio tadi sudah ngomong, nanti kalau memang ini kan sudah syahadat nih,
ya kan? Ya nggak apa-apa lah, tunggulah dulu suaminya pulang. Kalau memang suaminya sudah memberikan suatu jalan, ya terserah kamu katanya, berarti itu memang sudah jalan baik, ya kan? Nah, ngomongkan baik-baik, tapi memang betul yang dikatakan tadi Bang Zuma, itu Faruk dengan Bang Dio, karena alhamdulillahnya itu pula dia dalam keadaan datang bulan, itu baiknya pula. Nah, disitulah kesempatan ngomong baik-baik, Bang, saya sudah saya sudah syahadat tadi. Alhamdulillah nanti pengurusan surat sertifikat mualaf saya nanti akan diurus. Sebut saja dari yang kakak sebut Yayasan APII kan. Nah, terserah abang sekarang. Intinya kita bukan suami istri lagi. Kalau abang pun belum ada keputusan sampai besok, saya mohon izin. Saya akan pulang ke rumah orang tua, saya bawa juga si kecil. Tapi kalau abang nanti sudah dapat jalan, mau masuk Islam, hubungi saya. Begitu ya Bang Zuma ya, kira-kira ya? Iya. Kondisi Ito ini datang bulan, itu tidak serta-merta menjadi senjata dia untuk menyelamatkan diri dari perzinahan. Karena apa? Kan konten itu gak ada larangan untuk menggauli istri ketika datang bulan. Betul, tapi kan si Aininya yang lebih paham itu. Maksud saya. Ya kalau udah nggak perlu kujelaskan lagi lah, kalau laki-laki udah nggak tolak kita. Insya Allah ya, adek ya. Dia maksud dia itu dia pengen bicara baik-baik, biar jangan nanti dikatakan kenapa kabur. Ujungnya jadi ricuh memang itu, ricuh kali. Karena kan semua keluarga istilahnya udah tahu kayak gimana, takutnya itu lagi takutnya diberatkan lagi nanti proses hukum untuk yang itu maksudnya. Kebetulan lagi nanti kita kan sah secara negara juga, jadi nanti dipersulit ketika aku didatangkan jodoh yang lain, takutnya gitu dipersulit ke dia kayak gitu. Ini kalau gitu gini, siarkan syahadatmu hari ini kepada jiranmu yang muslim. Kepada tetangga-tetanggamu yang muslim, datangi masjid atau musola di sekitar situ, katakan kau tadi baru syahadat di komalnya Bang Zuma. Terus sampaikan kepada mereka. Jadi ketika nanti Ito mengutarakan kepada suami, Ito didampingi sama saudara muslim kita untuk mencegah kan perbuatan-perbuatan atau sikap nanti yang menghadirkan mudarat atas dirimu. Jangan sendirian Ito. Kamu kan udah syahadat nih, datangi masjid itu musola, ceritakan saya sudah syahadat nih. Begini, saya mau mengutarakan kepada suami saya begini, biar nanti mereka mendampingi. Yang saya risaukan itu gitu itu. Takutnya kamu kenapa diapain suamimu. Oke lah, suamimu terima. Tapi takutnya suamimu ini nanti mengkabarkan kepada keluarganya. Dia dikabarkan ke keluarganya, istriku udah syahadat gini. Nah, dia nanti diprovokasi sama keluarganya. Kita tahulah keluarga dari mereka kan. Itu kuat kali apanya, nanti diapain suamimu, istrimu tuh begini. Nah, ricu jadinya. Itu yang kita jaga. Saya yakin, oke lah suamimu mungkin ya tidak ingin mencelakaimu, tapi yang ditakutkan itu provokasi dari keluarganya nanti, sehingga membuatmu itu terancam gitu loh. Jadi kalau pun nggak langsung berangkat ke Lombok, datangi masjid atau musola. Kalau itu kenal siapa di situ imam atau bilal di situ, kabarkan tentang syahadatmu kepada mereka. Gitu itu ya. Silakan Bang Kian Santang. Kalimantan mana, Dek? Kalimantan Timur aku, Kak. Kalimantan Timur. Makanya perlu ada perwakilan APII di Kalimantan. Kalimantan Timur ada ya? Kalimantan Timur ada nggak teman-teman di bawah? Kalimantan Timur ada. Nah, siapa? Itu setidaknya bisa membantu lah atau bisa membersamai begitu. Bukan, kalian jangan bilang Kalimantan Timurnya di mana. Saya kan tadi nanyakan yang umumnya aja. Dia dari Kalimantan Timur, tidak perlu di apa detailnya gitu loh. Iya. Wah. Turun. Ini KTP-nya masih Kristen? Iya, masih. Udah aku kirim sama Bang Ardiansa. Gini, kalau KTP itu mau diganti status agamanya, tinggal hubungi saya aja. 3 hari jadi. Status dia di situ nanti apa? Agamanya kan, pindah agama. Bukan, pernikahannya. Oh, harus ada surat nikah kalau mau ada perceraian walaupun beda agama.
Iya. Harus ada surat cerai. Kalau status pernikahan sih saran saya nggak usah dirubah. Walaupun Iya. nanti udah cerai, nanti kan ada suratnya, nanti bisa di Dukcapil bisa berubah sendiri itu. Tinggal di apa? Di ini lagi, di copy lagi ke Dukcapil. Kalau ganti agama itu agak ribet, biar sama saya aja nanti kalau ganti agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Bang Kang Dito. Kalimantan Timur ya, Dek semua ya? ya. Kalimantan Timur ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Chan, sudah turun Chan. Satu pun gak ada yang bisa dijadikan kayak yang agak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bunda Nora nggak kedengeran? Gurunda, Bang Zuma. Siap. Mohon maaf, sebentar saya kepencet tadi nggak sengaja. Awalnya ingin nyimak di bawah aja, kepencet. Mohon maaf. Oh iya Ya. kan. Dan sekalian mau ngucapin ini Mbak Aini, selamat ya. Iya, makasih. Semoga sukses dunia akhirat. Amin 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 amin. Ya. Izin pamit Bang Zuma. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Daerah Bengalon. Di Bengalon di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Itu Ya kalau Indonesia. masalah itu nanti aja Mbak, kalau masalah itu nanti aja di belakang layar. Masalah daerah jangan terlalu di medsos ya. Kalau saya dikasih tahu jalannya, Dek, makanya saya tadi cuma nanya itunya. Dari mana, dari Kalimantan mana. Nggak usah, karena kalau tidak udah kakak bacakan tadi alamatnya. Nggak usah. Oh, iya, iya. Nanti yang disusulkan itu tanda tangan di atas kertas putih polos ya, dengan fotonya ya. Fotonya pakai jilbab ya, Dek. Maksudnya pakai ditutup juga ya. Teman-teman yang di bawah Ustaz Yusuf Pai itu bukan api nanti teman-teman api yang ngehandle beliau. Nanti kalau ada apa-apa WA kakak, Dek, gitu aja ya. Baik, Kak. Apa boleh saya izin turun Kak? Kebetulan ada tamu. Apa boleh? Oke, nggak apa-apa ya. Iya, boleh. Makasih, Iya. Dek ya. Makasih ya. Terima kasih Ya, banyak ya Bang Zuma. Yang kuat ya, sama-sama. Nanti saya DM Yang kuat. Iya, nanti Komunikasi ada ya, apa-apa WA komunikasi kakak. sama Kak Nora ya. Hah? Iya. Komunikasi sama Kak Nora. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang siapa yang mau disyahadatkan lagi? Bunda Rahma. Nggak ada. Bunda Rahma mau disyahadatkan. Ya oke, Bang Anda, saya izin Ya. pamit lah Bang Anda ya, Bang Kian Santang, Ustadz Dio, Kang Dito, Bunda Rahma. Baik, Dinda. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Saya subhanallah. izin pamit semua, udah selesai tugas. Saya juga tidak nyangka dia tiba-tiba mau naik, padahal di situ lagi perang kami dengan Kristen. Tiba-tiba naik. Kak Nora, saya Ini mau bertanya, boleh nggak begini? para pejuang ini luar biasa, Masya Allah. Di sini ada, masih ada tiga untuk Oten. Tadi kita lagi ini kan Kak Nora kan dikeroyok empat Kristen cowok. Jadi aku naik lah, bantulah istilahnya, ya bantulah. Ya sudah di sini aja dinaikkan. Saya juga mau ibadah. Siap benar. Lagi berjibaku tiba-tiba naik kakak itu. Oh. Gurunda ini judulnya kurang atas dikit biar mukanya orang ini ketutup. Kurang atas dikit. Memang. Benci kali. Udah, ayo. Ini aja gini. Dinaikkan lagi, enggak apa-apa. Naikkan tiga Kristen. Tema ini ya. Adik-adik sekalian, ini adik-adik saya semua ini, kecuali Bunda Rahma mungkin agak tua sedikit dari saya tua banyak dari dia. Ini ya, apa hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Konsentrasi di sini. Tapi sebelum lanjut mungkin bagus dipromosikan ini anunya Gurunda, skincare.
lanjut. Iya, udah keren nih. Keren saya lihat ini. Aduh, ini kita share ya teman-teman. Ini bukan keren lagi, Bon. Orang sudah dari labnya, sudah dari dokternya.